Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk umum dari sistem PDL, baik yang homogen maupun non-homogen, pada pembahasan kali ini kita akan bahas secara khusus untuk PDL homogen dengan koefisien konstan, yang bentuk umumnya bisa saya tuliskan sebagai X sama dengan AX, dimana dalam hal ini X nya adalah X1 sampai Xn, kemudian A nya adalah A11 sampai A1n, dan seterusnya. Dimana Ij ini adalah konstan, jadi bisa berupa bilangan real atau bisa bilangan kompleks. Ya, nanti kita fokuskan bagaimana mencari solusi dari sistem PDL homogen dengan koefisien konstan ini. Untuk itu saya mengajak Anda untuk mengingat kembali materi PDB dulu. Jadi ingat kembali dulu ketika kita belajar VDB. Jadi ketika Anda memiliki PD order 1 dx per dt at ax, maka kita dapat menemukan ada solusi umum atau fundamental, ada solusi equilibrium atau solusi kesetimbangan. Nah, ini sudah Anda pelajari dengan berbagai metode. Nanti Anda dapatkan solusinya adalah C E berpangkat AT. Sementara solusi equilibriumnya itu bisa Anda dapatkan dengan cara mencari solusi persamaan ketika turunannya sama dengan 0. Nanti kita dapatkan AX sama dengan 0. Karena A nya tidak 0, berarti haruslah X nya yang 0. Nah, lebih lanjut kita juga sudah mempelajari sifat dari solusi equilibrium ini. Jadi X0 ini bisa stabil, bisa tak stabil. Nah, kapan dia stabil? Dia akan stabil ketika A itu kurang dari 0, dan tidak stabil ketika A lebih besar dari 0. Sebagai visualisasinya bisa saya berikan gambaran sebagai berikut. Jadi untuk A kurang dari 0, jadi X sama dengan C E berpangkat AT. Untuk T menuju tak hingga dia akan menilainya menuju 0. Nah, sementara jika A lebih besar dari 0, jadi bisa Anda perhatikan bahwa untuk T menuju tak hingga, jadi X juga menuju tak hingga. Ini adalah stabil asimptotik, ini adalah tak stabil. Ya, analog dengan PDB, di sistem PD kita juga akan mempelajari solusi equilibrium dan solusi umum dari sistem PD. Ya, kita lanjutkan pembahasan seperti apa solusi dari sistem PDL koefisien konstan. Jadi dalam hal ini kita memiliki, saya tuliskan kembali. Nah, pertama saya ingin mengajak Anda untuk memahami solusi equilibrium. Jadi seperti definisi tadi, berarti kita akan punya
AX sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita pilih menjadi dua kasus ketika determinan dari A itu sama dengan 0, ketika determinan A tidak sama dengan 0. Nah, ketika determinan A tidak sama dengan 0, otomatis nanti kita dapatkan solusi equilibriumnya adalah X sama dengan 0. Sementara kalau determinannya tidak 0, jadi kita perlu mencari menemukan solusi equilibrium selain 0 yang tentu saja harus kita orak-orak terlebih dahulu. Ya, kemudian bagaimana kita menentukan kestabilan dari solusi yang equilibrium yang kita dapat? Untuk kestabilannya kita menggunakan bantuan dari phase flint dan phase portrait. Ya, phase flint dan phase portrait nanti akan memberikan gambaran atau visualisasi secara kualitatif bagaimana perilaku dari sistem PD yang kita miliki. Oke, saya akan berikan contoh bagaimana menggambarkan phase flint dan phase portrait dari suatu sistem PD koefisien konstan. Jadi misalnya saya punya X aksen sama dengan A nya, saya ambil yang ada di buku yaitu 1141 X. Jadi X nya di sini adalah X1, X2. Jadi untuk menggambarkannya, jadi kita lukis dulu sebuah bidang fase dengan sumbu-sumbunya adalah X1 dan X2. Nah, bagaimana menggambarkannya? Ya, perhatikan sistem PD yang kita miliki. Jadi X1 aksen, X2 aksen bisa saya tuliskan sebagai X1 tambah X2, X1 4X1 ditambah X2. Ya, untuk memudahkan menggambar, saya ambil untuk X1 sama dengan 0. Jadi kalau X1 sama dengan 0, grafiknya di sini. Ini adalah X1 sama dengan 0. Jadi kalau kita ingin lukis, kita peroleh jadi X1 aksen, X2 aksennya itu akan sama dengan X2 sama dengan X2. Berarti kita mendapatkan arah pada X1 sama dengan 0 itu adalah ke kanan sebanyak X2, ke atas sebanyak X2. Semisal saya ambil di sini, berarti nanti saya dapatkan ke kanan 1, ke atas 1. Berarti bentuknya adalah seperti ini, dan itu sama untuk X yang positif, jadi ke atas dan ke kanan. Nah, untuk yang negatif, dia ke kiri dan ke bawah. Ya, dengan ke gradien yang atau kelandaian yang sama. Berikutnya, semisal saya ambil di X1 sama dengan 1. X1 sama dengan 1, kalau saya lukis berarti nanti X1 aksennya sama dengan X2 tambah 1. X2 aksennya adalah X2 ditambah 4. Ya, nampak di sini bahwa semakin ke atas, jadi arahnya masih sama, tetapi di sini yang ke kanan lebih pendek daripada yang ke atas. Berarti anggap ini berarti ke kanan adalah
bawah, ke atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lebih tegak. Nah, bagaimana kan ketika 0 berarti di sini datar. Jadi kalau X di 1, 4. Berikutnya yang di bawah seperti apa? Ternyata yang di bawah itu adalah, jadi kalau dia negatif 1, 0, 3, 0, 3 berarti ke bawah 3. Dan seterusnya. Nanti kalau kita lanjutkan dapat gambaran seperti ini. Jadi kita pindahkan gambar. Jadi dapat gambaran seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita ambil segaris-segaris untuk memudahkan menemukan seperti apa pola dari page portraitnya. Selengkapnya ada juga yang menyebut ini sebagai medan arah atau field direction field. Demikian, nanti kita lanjutkan untuk menemukan seperti apa solusi umum atau solusi fundamental dari sistem PD.